memberikan sebuah hadiah pada momentum Hari Jadi Ciamis ini, kawan-kawan. Hari Jadi Ciamis tidak hanya berjuta kali turun hati, bagiku satu kata pasti, bagiku satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup wanita yang melawan. Teman-teman, boleh diketahui kasus apa teman-teman yang dari pelosok mungkin merasakan bisa disuarakan oleh kita, teman-teman. Untuk itu Bapak Dewan atau Pemda Kabupaten Ciamis yang lagi duduk manis, tolong dengar kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perempuan Ciamis. Elevasi Kabupaten Layang-Layang. Assalamualaikum daerah, Bapak Bupati dan jajarannya. Tolong lihat konkret di lapangan. Bagaimana anak-anak di bawah umur, bagaimana perihnya masyarakat Ciamis untuk bertahan hidup. Baliho, aparat-aparat pemerintahan Ciamis menjadi oknum-oknum kejahatan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Di depan kami semua sudah ada bangunan megah yang diisi oleh para kepada Bapak Bupati yang terhormat. Kami hanya bisa memberikan rasa percaya kepada Bapak. Kami membangun ekspektasi besar keadilan tentang makmurnya masyarakat. Di mana janji awal yang telah Bapak berikan kepada kami? Di mana janji yang Bapak berikan kepada kami tentang tenteramnya kehidupan? Tidak layak untuk diberi kehidupan. Lapangan kerja yang semakin sulit. Padahal di Ciamis sangat banyak anak-anak muda, banyak anak-anak hebat, tapi kondisi yang ada di Ciamis tidak memungkinkan kita untuk hidup. Kawan-kawan semua, mari kita suarakan bahwa hari ini sebagai bukti masih ada anak-anak muda yang mampu bersuara di depan penguasa. Bapak-bapak semua ini, hidup mahasiswa. Bupati ada. Nggak usah disampaikan, bupatinya dengar sendiri. Menipis kawan-kawan, dan seharusnya Bupati Kabupaten Ciamis harus bisa menciptakan terkait daripada lapangan pekerjaan itu, kawan-kawan. Ciamis tanpa merubah kepada galuh pun sudah dikenal menjadi galuh. Semangat kawan-kawan. Tapi harus banyak sekali hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika adanya sebuah perubahan, kawan-kawan. Tidak hanya terkait daripada sejarah, kawan-kawan, melainkan Kabupaten Layang-Layang itu semua berbanding terbalik dengan di lapangan, kawan-kawan. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual itu harus diberantas dan disanksi tegas supaya tidak di Ciamis. Hidup mahasiswa. Saya mewakili dari tenaga pendidik, tentunya dari honorer di Kabupaten Ciamis. Kenapa di daerah Ciamis tidak ada tunjangan honorer? Kami sebagai guru honorer butuh kesejahteraan bersama. Kumaha barudak? Wah! Kami juga guru honorer juga butuh untuk makan. Bapak jadi pemerintah itu kalau tidak ada guru tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena sejatinya guru itu adalah pendidik yang paling penting. Jadi tolonglah Bapak, kita sebagai guru honorer kadang digaji, kadang tidak. Kami juga malamnya menyiapkan untuk belajar anak-anak, pulang-pulang sampai sore, tapi gajinya tidak sesuai dengan UMR Ciamis. Apalagi sekarang
kebanggaan bersama. Terima kasih. Di kabupaten ini telah berpulang hak-hak rakyat yang ada di kabupaten ini. Suara kita tidak didengar, kawan-kawan. Aspirasi kita tidak diterima dengan baik. Maka dari itu, bapak-bapak sekalian, suara keras kami bukan bentuk dari arogansi, tetapi suara keras kami bentuk daripada penyampaian aspirasi. Saudaraku-saudaraku sekalian, bahwasanya Kabupaten Ciamis Rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu. Hidup rakyat Indonesia, hidup Bupati Ciamis, hidup perempuan-perempuan Indonesia. Mungkin yang terhormat, bahwasannya kami kesini bukannya sekedar aksi demonstrasi, tim pengaman daripada massa, padahal kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi masyarakat, Pak. Kita sekedar ingin membicarakan bagaimana keresahan-keresahan kita sebagai pemuda yang hidup di Kabupaten Ciamis. Tolong sekali lagi Bapak Ibu turun ke desa-desa pelosok Ciamis, jangan hanya turun sekedar untuk melihat bagaimana pembangunan yang sudah dikerjakan, tapi lihatlah berbagai permasalahan yang belum diselesaikan. Masa akhir jabatan Bapak Ibu jangan sampai nantinya menjadi duka bagi kita semua karena ada yang tidak selesai dari Bapak dan Ibu. Kami menginginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis. Terima kasih. Sebelum sampai menyampaikan jawaban, saya mohon dengan hormat pada Bapak Ibu pihak pengamanan, tinggalkan tempat ini. Saya berani berdiri di sini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Udah, tinggalkan semua. Meminta dengan baik-baik datang ke Bupati. Tadi kalian menghendaki tidak ada demo-demo. Pernah tidak? Kapan saya tidak selama ada demo, selama ada audiensi dari mahasiswa, saya tidak pernah lari. Saya selalu menghadapi semua. Tadi teman-teman berbicara capek kalau harus teriak-teriak. Betul? Tadi betul, Pak. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Tapi pernah dulu nyampe minta audiensi supaya lebih baik-baik, lebih terhormat. Kan tidak pernah. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Mau teman-teman audiensi, mau demo, mau 100, mau 1000, saya hadapi. Saya nggak pernah mundur dari kenyataan. Saya bertanggung jawab sebagai bupati. Tapi tolong tunjukkan apa yang tadi teman-teman orasikan, yang menjadi apa kekurangan kelemahannya, yang otentik. Tadi infrastruktur. Tadi teman-teman bilang infrastrukturnya tidak ada pemerataan. Saya ingin tanya, saudara-saudara pernah ngecek datang sampai ke perbatasan-perbatasan Ciamis? Tur. Kita terus terang, APBD kita tahun ini hanya 19 miliar untuk infrastruktur. Tapi kami berupaya dengan rekan-rekan para pimpinan OPD ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi, sehingga tahun ini 2023 hampir 400 miliar kita untuk perbaikan jalan. Kalau teman-teman ingin tahu, sebelum saya menjabat bupati,
kemantapan jalan di Ciamis itu 60%. Sebagian yang 15% itu ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan. Nah, kita sedang garap itu. Apalagi tadi di samping infrastruktur, kekerasan seksual, rarasaan kurang kumaha Bupati tegasna. Saya sudah 6 orang memecat ASN yang berperilaku tidak baik. Sudah memberhentikan yang melakukan pelecehan seksual, yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Sudah memecat 6 orang, baik ASN maupun P3K. Hanya tidak diekspos aja gitu. Apalagi coba pelayanan kesehatan, kita punya 37 puskesmas, hampir 50 ambulan, semua masyarakat dilayani. Dan saya tegaskan kepada seluruh para medis, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, layani masyarakat dengan ramah, layani masyarakat dengan senyum. Kenapa? Rumah sakit kumaha. Saya menduduki jabatan Bupati 2019. 2020 saya sudah menganggarkan untuk pembelian tanah 10 miliar untuk rumah sakit di Banjarsari. Tapi ketika mau dibeli, ada di teman-teman kalian yang orang Banjarsari ada nggak? Boleh dicek. Boleh dicek. Ketika kita mau dibeli, mau dijadikan, naik terus, berubah terus harganya. Sehingga sampai sekarang anggaran 10 miliar untuk pengadaan tanah di Banjarsari itu tidak pernah terrealisasikan. Keberpihakan kami menyadari pendidikan, kesehatan merupakan pelayanan dasar masyarakat yang wajib hukumnya. Pemerintah daerah tidak bisa lepas, ada keterikatan dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi. Tahu nggak saudara-saudara, aturan dari pemerintah pusat, bupati wali kota tidak boleh mengangkat honorer. Tapi apa yang dilakukan Bupati Ciamis? Lebih 15 miliar kami menggaji para honorer. Kurang bagaimana kebijakan bupati? Kita tahun ini setiap tahun, sekalipun kita defisit, APBD kita pilot, serba susah, serba sulit. Tapi kita menyadari betapa pentingnya pelayanan pendidikan, betapa pentingnya pelayanan kesehatan. Sehingga kita menganggarkan lebih dari 15 miliar rupiah untuk tunjangan para tenaga honorer. Kalau masih kurang, masih kecil, saya menyadari itu. Kalau masih di bawah UMK, betul masih di bawah UMK. Paling kita mampu antara 600-700 ribu rupiah. UMK kita 2 juta. Nggak ada yang 50 ribu dari APBD. Nggak ada. Jangan hanya asal bicara, buktikan. Ada yang buktikan, bawa orang yang sini. Kalau ada yang menerima tenaga honorer 50 ribu rupiah, buktikan. Saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, penggantian nama Kahayang Bupati atau Kahayang Rakyat? Terserah Kahayang Bupati. Ketika Bupati debat kandidat, disampaikan Bupati kepada 2 kandidat, saya dengan Pak Iing sama Arifin. Dalam 2 debat kandidat itu disampaikan, Pak Bupati seandainya terpilih saudara jadi Bupati, bersedia enggak mengganti merubah nama? Saya jawab, saya tidak bisa menjawab bersedia atau tidak. Perlu kajian-kajian, perlu kajian akademisi.
Ya. Sedangkan terkait daripada pergantian nama itu tidak masuk terkait daripada isu strategis dalam PKPD itu sendiri, kawan. Sedangkan dampaknya itu sangat meluas, Pak Bupati. Dan seolah-olah hari ini itu untuk dipaksakan bahwasanya ada beberapa statement bahwasanya pada akhir tahun ini itu selesai, Pak Bupati. Tidak seperti itu. Saya mau jadi, mau tidak, itu nanti tergantung referensi apa yang disampaikan oleh tim pengkaji. Periodisasi, Pak Bupati. Terkait daripada pergantian, kenapa tidak di awal-awal? Periodisasi gimana maksudnya? Padahal terkait daripada pergantian nama, ini kenapa harus digembosnya hari-hari ini? Oh, kalian lupa semua. 2020, 2021 kita PSBB, COVID semua tidak bisa bergerak apa-apa. Kita baru bisa bergerak, bisa beroptimalisasi pekerjaan, tugas pokok para ASN itu dilaksanakan sejak tahun 2022. Pekerjaan itu janji politik saya akui. Saya di dalam janji politik, di dalam dituangkan di dalam RPJMD akan menyerap 10.000 tenaga kerja. Dituangkan di dalam RPJMD. Sekarang sampai hari ini, tadi pagi saya mengecek ke Dinas Tenaga Kerja, sudah 10.450. Dan itu lengkap, by name, by address. Sok sekarang lanjut juga. Kawan-kawan mahasiswa kita melaksanakan terkait pada beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Ciamis, yang ada di Kecamatan Sukamantri. Di sana ada satu sekolah Madrasah Aliyah, dan di sana terkait pada ruang pembelajaran itu kurang, Pak Bupati. Dalam artian pun hanya satu ruangan itu dibagi menjadi dua. Betul. Itu menjadi catatan kita. Tidak tertampung siswanya. Dan kita sedang upayakan terus-terusan. Kita membangun ruang kelas baru termasuk dengan mahasiswa. Gak ada artinya apa-apa kalau tidak bisa berkolaborasi bersama-sama dengan paling tidak dengan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, yang mempunyai tidak kurang dari 50 unit sampai 100 unit. Itu. Dan itu mungkin menjadi salah satu masukan-masukan kita dalam kerjaan pun terkait daripada akses pendidikan yang tadi disampaikan, mungkin lebih diperhatikan lebih lagi, Pak Bupati. Dalam artian selain itu juga terkait daripada kesehatan, puskesmas di Pandumbangan juga itu menjadi catatan. Dalam artian di masyarakat di sana itu terkait daripada akses kesehatan malah ke Kota Tasik dalam artian susah. Orang Ciamis itu susah. Jangankan berobat, saya yang paling kadang-kadang sakit hati. Orang-orang Ciamis level menengah ke atas itu membuang-buangnya tidak di Ciamis. Hanya sekedar kuliner aja ke Tasik, mau bakso tahu, mau batagor, mau apa, jajannya ke Tasik. Sebelah, Pak. Orang Ciamis itu. Apalagi yang berobat. Apalagi yang berobat menengah ke atas itu udah di high level. Rumah sakitnya ingin yang lebih representatif. Betul, saya akui itu. Bupati mencegah hal-hal tersebut terjadi di kemudian hari. Nah, kami mendukung mendorong Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Ciamis untuk apa? Untuk mengawasi, untuk apa? Untuk memberikan wawasan-wawasan lagi. Nah, seharusnya di ranah-ranah adanya kita diskusi atau bicara dengan Bapak Bupati bisa menciptakan lingkungan atau sekolah yang ramah anak, ramah literasi, dan mudah-mudahan bisa memajukan rakyat atau rakyat kawan. Supaya yang tadi disampaikan, supaya kita bisa mengawasi bersama-sama. Betul, boleh Bupati. Kan tadi telah dijelaskan ya bahwa Rumah sakit ataupun segala hal, terutama juga yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Itu yang pertama Pak, yang perlu Bapak tinjau terkait pelayanan umum yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Nah, yang kedua yang saya amati juga Pak, tentu saya juga merasa sedih gitu ketika kawan-kawan saya selalu mencari kerja ke tempat lain Pak. Nah, apakah ada solusi lain gitu dari Bapak ataupun pemerintah Ciamis terkait ketenaga kerjaan ini? Apakah nantinya mungkin organisasi yang sehat Pak
akan membawa investasi yang sehat sehingga investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Ciamis, Pak, yang nantinya juga akan meningkatkan produk domestik rekor Ciamis, Pak. Sekian, Pak. Dan Ciamis supaya tepat sasaran. Setuju? Siswa dan santri saya janji. Siap. Dan santri saya nanti satunya demo lagi Sekali lagi, mengawal program calakan atau yang tujuan 50.000 untuk siswa dan santri di Kabupaten Ciamis supaya tepat sasaran. Yang kedua, mendorong perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis. untuk bekerja sama kolaborasi. Masalah ya, kolaborasi dengan Komnas HAM anak muda. Yang ketiga, memperbaiki infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Ya, Oke. wajib itu Pak, bagi saya. Harga mati kalau Oke, kita catat kawan-kawan perihal daripada tadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita bangun. Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Ciamis 22 Juni 2023. Kalau Paksi Mulyana ditandatangani, Bupati Kabupaten Ciamis Haji Herdiat Sunaria ditandatangani. pada teman-teman mahasiswa semua, mohon maaf, bukan kehendak kami menerima teman-teman semua sampai duduk di pinggir jalanan, tapi ini semua keinginan teman-teman daripada mahasiswa. Yang kedua, terima kasih satu masukannya. Yang jelas, saya cinta mahasiswa, saya cinta Ciamis. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Yang perlu ini, mohon maaf apabila ada tutur kata dan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,